Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang Allah muliakan, jangan lupa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut, dan kalau kalian kufur nikmat itu, azabku sangat pedih. Dan salah satu kunci keberhasilan para ulama adalah bersyukur, sebagaimana yang dikatakan Abu Hanifah. Beliau menyampaikan bahwa saya mendapatkan ilmu ini itu dengan bersyukur dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seringkali kita semangat belajar tapi lupa mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan. Sebagaimana yang kemarin kita bahas, seringkali itu kita semangat mendapatkan sesuatu tapi kita nggak memikirkan bagaimana menggunakan sesuatu tersebut dengan benar. Ya kayak uang aja, semangat nyari duit, nyari uang, tapi begitu dapat nggak ngerti gimana menggunakan uang itu dengan benar. Fokus kita hanya nyari uang aja. Gitu loh, sebanyak-banyaknya. Padahal kalau kita salah menggunakannya, semakin banyak uang tersebut semakin jadi bumerang bagi kita. Ilmu pun demikian. Ada orang semangat nyari ilmu, tapi dia nggak memikirkan gimana menggunakan ilmu tersebut. Apa yang harus dilakukan ketika dapat ilmu itu? Dan salah satu yang harus dilakukan adalah bersyukur. Bersyukur itu nikmat yang sangat besar. Dan kalau kita nggak bersyukur, ilmu itu jadi bumerang bagi kita. Dan memang nggak ada solusi lain kecuali semangat dalam belajar dan bersyukur. Sama seperti uang, nggak ada opsi lain kecuali memang cari uang. Karena dengan uang adalah hal teknis ya untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan primer kita. Tapi poinnya adalah ya kalau dapat tuh gimana gunainnya. Itu hal yang sangat penting ya mas, kalian Allah muliakan. Maka marilah kita bersyukur, dan bersyukur karena nikmat ilmu ini nikmat yang sangat besar. Sadar atau nggak sadar. Dan kemuliaan itu kalau salah digunakan itu bahaya. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik untuk bisa mensyukuri nikmat ilmu. Sebagaimana hadirin Allah muliakan, jaga syahadatin kita, jaga iman kita, tauhid kita, dan jaga semangat kita mengikuti Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul kita, Nabi kita Sayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, poin terakhir dari hadits Hudzaifah, di hadits Hudzaifah radhiyallahu taala anhu itu kan kita sadar
bahwa orang yang amanat itu tuh langka ya hadirin. Sampai-sampai orang berpikir betapa tahan bantingnya seseorang, betapa indahnya tutur kata seseorang, baiknya penampilannya, ternyata dia nggak amanat gitu loh. Ternyata dia khianat. Dan itu kan cukup mengejutkan banyak pihak. Dipikir kalau udah tahan banting, udah tutur katanya baik, lembut, penampilannya oke, kita pikir nih orang udah amanat aja. Ternyata enggak. Ternyata tidak. Nah, ini penting untuk kita sadari, ya begitulah kenyataan. Dan bisa jadi kita bagian dari mereka kalau kita nggak bertakwa dan kalau kita nggak ditolong oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, berkaitan dengan hal ini, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala itu pernah berkumpul bersama sahabat-sahabat beliau, berkumpul dengan sahabat-sahabat beliau. Kisah ini disampaikan oleh Abu Nuaim dalam Hilyah. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala itu bertanya sama sahabat-sahabatnya, hadirin, tamannau, coba berkhayallah, pikirkan apa harapan kalian gitu loh, bermimpilah gitu loh, apa sih harapan kalian? Faqala rajulun, lalu ada seseorang yang mengatakan di antara sahabatnya Umar, atamanna law anna li hadhihi dar, anna li hadhihi dar mamlu'atun dhahaba unfiquhu fi sabilillah. Aku tuh punya harapan, aku punya mimpi kalau rumah ini, jadi mereka lagi ngumpul di sebuah rumah. Rumah ini itu isinya emas semua. Isinya emas semua. Masya Allah ya, rumah besar isinya emas semua. Ya, itu kan susah banget hadirin, susah banget, sulit banget diwujudkan mimpi kayak begitu, ya nggak sih? Susah nggak mewujudkan mimpi seperti itu? Susah banget. Susah banget, kecuali mungkin di Pulau Jawa ya, ada Mas Joko, ada Mas Asep, ada Mas Udin, dan semua ngumpul satu rumah. Tapi kan bukan itu poinnya. Ini logam mulia hadirin. Jadi susah udah. Semuanya isinya emas. Unfiquhu fi sabilillah. Lalu aku infakkan emas-emas itu di jalan Allah. Pengen berapa triliun mungkin itu ya. 100 gram aja sekarang berapa? 80-an juta ya. Ibu-ibu yang jago emas nih. 100 gram ini kan nggak sampai segini kan. Segini lah 100 gram itu kan. Itu aja udah hampir 100 juta. 80-an lah. Ini satu rumah emas. Satu rumah emas. Itu mimpi dari salah satu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Susah sekali. Thumma tamannau,
Lalu Umar bin Khattab mengatakan, yang lain. Apa mimpi kalian? Ada ide lain, ada mimpi yang lain? Faqala rajulun, atamanna laha annaha mamlu'atun lu'lu'an wa zabarjadan wa jawharan unfiquhu fi sabilillah wa tasaddaqu. Yang satu bilang, aku tuh punya mimpi bahwa aku punya rumah ini itu isinya itu batu-batu mahal semua gitu. Ada mutiara, ada permata, yang mahal-mahal semua. Lalu aku infakkan semuanya di jalan Allah. Lalu aku sedekahkan. Bayangkan, yang sebelumnya emas, sekarang macam-macam perhiasan yang mahal-mahal itu, permata, berlian, mutiara itu. Saya pengen semuanya itu, isinya itu, lalu saya infakkan. Lebih nakutin lagi mimpinya tuh. Berlian tuh 20 karat berapa? Ini harus nanya ibu-ibu kalau begini nih. Mereka tuh jago-jago. Itu mahal banget loh. Mahal banget. Lalu kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, "Tsumma qala tamannaw." Ayo, apa lagi mimpi kalian? Faqala ma nadri ya Amirul Mu'minin. Kayaknya udah mentok udah. Wahai, nggak tahu lagi, wahai Amirul Mu'minin. Jadi di masa Khalifah Umar ini. Dan saya nggak tahu lagi. Atau kita nggak tahu lagi. Jadi itu daya khayal paling tinggi pada saat itu. Dan memang serem juga sih kalau itu tadi, kalau isi rumah itu semua. Tapi apa kata Umar bin Khattab? Simak baik-baik ucapan Umar bin Khattab. Faqala Umar, berkata Umar bin Khattab, atamanna law anna hadhihi ad-dara mamlu'atun rijalan mitha Abi Ubaidah bin al-Jarrah. Aku punya mimpi bahwa rumah ini isinya manusia semua, isinya orang semua nih. Kalau kalian kan emas, mungkin berlian, permata, lalu mutiara. Kalau saya orang, isinya orang. Tapi semuanya itu seperti Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Allahu Akbar. Itu seperti Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Mungkin masih ada yang bingung. Maksudnya Ustaz, kok Abu Ubaidah bin al-Jarrah? Kenapa nggak si A, nggak si B, nggak si C, nggak si D? Kenapa nggak yang lain? Jawabannya ada dalam hadis Anas bin Malik, dalam hadis Bukhari. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli ummatin amin wa aminu hadhihi al-ummah Abu Ubaidah. Di setiap umat itu ada aminnya. Amin. Salat jemaah Pak Ustaz? Bukan, itu amin. Ini amin. Ya, orang yang sangat dipercaya. Kata Nabi, al-amin. Nah, itu kan. Al-amin. Gitu. Makanya kalau bilang amin di salat tuh hati-hati harokatnya, hadirin. Ada amin, ada amin, ada amin, gitu loh. Kalau yang di salat itu hamzahnya panjang, a, mimnya panjang, min, gitu loh. Itu artinya kabulkanlah.
atau bisa juga amin, hamzahnya aja yang panjang, mimnya pendek. Itu artinya orang yang aman, orang yang aman. Nah, yang sekarang nih ini amin, hamzahnya pendek, mimnya panjang. Itu artinya orang yang sangat dipercaya, bisa dipercaya. Itu yang gelar Nabi SAW sebelum diutus sebagai Rasul, Al-Amin. Nah, ketika Nabi SAW berdakwah, mendidik umatnya dan seterusnya, maka aminnya umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, yang paling amanat, yang paling dapat dipercaya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, Umar berharap satu rumah itu isinya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Isi umat itu adalah, isinya semuanya adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Isinya orang-orang yang levelnya seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala. Lihat. Hadirin Allah muliakan. Lihat betapa cerdasnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, betapa muwafaqnya beliau, diberikan taufik oleh Allah. Beliau tahu apa yang paling penting dan apa yang paling susah, apa yang paling sulit, dan apa yang paling besar. Padahal sahabat-sahabat beliau tuh juga mimpinya nggak aneh-aneh, gitu loh. Nggak ada kan mimpinya main inilah, main itulah, segala macam. Enggak. Semua mimpinya punya emas lalu diinfakkan, punya mutiara diinfakkan, punya permata diinfakkan. Itu hal yang sangat besar, hadirin. Tapi yang lebih besar lagi adalah sosok-sosok yang amanah, yang hidup di tengah-tengah kita. Itu paling penting, hadirin, dibanding yang tadi. Karena itu langkanya minta ampun, langka sekali, susahnya luar biasa. Susahnya luar biasa. Orang tuh amanah itu lebih mahal daripada harta yang dikeluarkan, bahkan harta yang diinfakkan, tanpa meremehkan, tanpa mengurangi bobotnya. Itu hal yang sangat mulia. Tapi kalau kita punya orang yang amanah, itu lebih multifungsi lagi, lebih berkah lagi, dampaknya jauh lebih luas lagi. Itu hadirin. Jadi punya uang punya uang lalu diinfakkan, itu manfaat. Tapi punya sosok yang amanah, itu jauh lebih manfaat. Apalagi kalau lebih dari satu, itu sangat bermanfaat. Nah, seringkali kita tuh nggak sadar. Kita punya teman, kita punya sahabat, kita punya saudara, kita punya keluarga, kita punya murid, kita punya guru, kita punya orang-orang amanat, kita cuekin. Lalu kita lebih memilih harta, kita lebih memilih tahta, kita lebih memilih fasilitas dunia, walaupun konsekuensinya kehilangan mereka. Adapun Umar mengerti, beliau radhiyallahu ta'ala mengerti hadis, tahu dalil, dan tahu kehidupan
bahwa seperti hadits Hudzaifah bin, susah banget nyari orang yang amanah tuh, susahnya minta ampun. Sampai kita udah pikir ini orang amanah, ternyata bukan. Ternyata enggak sama sekali, bahkan sebagaimana hadits yang kita bahas. Padahal kayak dari kejauhan tuh udah meyakinkan, udah tahan banting gitu loh. Kesannya sabar. Orang yang tahan banting kan kesannya sabar gitu, sabar banget nih orang. Kata-katanya manis, lembut, halus, penampilannya oke. Ternyata nggak amanah. Ternyata nggak amanah. Makanya Umar mengatakan, oke, kalian pengen emas, kalian pengen satu, pengen orang amanah tuh banyak di sini. Kayak Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, kalau kita tinggalin mereka itu loh, misalnya kita punya teman sahabat amanah banget, lalu kita tinggalkan untuk harta dunia. Kita punya keluarga amanah banget, lalu kita tinggalkan untuk harta dunia. Kita punya murid, amanah banget nih murid. Gitu. Kita punya pegawai, amanah banget ini pegawai. Kok Anda tinggalkan? Dan seringkali kita tinggalkan buat fasilitas dunia. Padahal sahabat-sahabatnya Umar ini ingin emas, ingin mutiara, ingin permata dalam rangka diinfakkan gitu loh. Bukan pelisiran kan ini. Bukan buat shopping, bukan buat beli bukan beli properti, bukan beli, enggak. Ini buat diinfakkan. Itu aja kata Umar, enggak Kak, kalau saya bukan itu. Saya tuh nyari orang yang amanat. Itu mahal. Nah, kalau kita melihat hal seperti ini kan, yang harus di dalam benak kita ini ada dua. Yang pertama, kita harus berjuang menjadi orang yang amanah, dan itu nggak mudah kecuali Allah permudah. Itu sangat sulit kecuali Allah kasih taufik. Lalu yang kedua, dalam hidup itu setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, setelah jaga hubungan sama Allah, lalu yang kita cari adalah orang yang amanat sehingga kita hidup bersama mereka. Itu bukan sebatas punya uang, bukan sebatas punya fasilitas tapi nggak amanah, bukan sebatas dia cerdas, dia pintar. Lalu kita hidup sama orang cerdas, jenius tapi nggak amanah, kita dibodoh-bodohin terus, hadirin. Dia bermain di belakang kita. Jadi hadirin Allah, itu nyari orang amanah tuh susah. Makanya ada banyak orang-orang hebat gitu ya, yang nggak ngerti dalil, yang nggak ngerti hadits ini, nggak ngerti itu, tapi ngerti kehidupan. Itu aja menerapkan hal tersebut. Dia ngerti kehidupan. Ya, seperti yang saya berapa kali bilang gitu. Berapa kali kita lihat tuh ada orang yang skillnya biasa aja, cerdasnya biasa aja, tapi dia jadi tangan kanan orang-orang penting. Ketika dicek, kok bisa ya? Karena dia sangat dipercaya. Dan itu menunjukkan bosnya ngerti kehidupan, ngerti pattern gitu loh. Yang cerdas-cerdas jadi tim A, tim B, tim B. Tapi yang amanah disuruh pegang duitnya, suruh pegang rahasianya, itu paling tinggi makomnya tuh. Padahal kalau cerdas biasa aja, masih banyak yang nggak terlalu dekat sama bosnya ini yang jauh lebih cerdas. Tapi yang dekat itu dia. Ternyata, oh dia paling amanat. Ternyata ini teman dari kecil, udah track recordnya udah jelas, amanat ini orang. Gitu hadirin. Nah, kita seringkali lupa tentang hal ini. Padahal kita ngaji terus, kita berinteraksi dengan Al-Quran dan Sunnah.
Itu yang perlu kita tanamkan. Makanya kita lihat ya, sebagian orang-orang yang pertama kali masuk Islam di zaman Nabi SAW, dari orang-orang yang misalnya dari budak, dari ini, itu keahliannya apa hadirin? Kalau kita lihat keahlian dunianya, ya coba aja baca. Apa keahliannya? Seperti apa? Ahli fisika, ahli kimia, IPK-nya sekal? Enggak. Tapi kenapa Nabi terima? Dan mereka lah awal keberkahan dari dakwah Nabi SAW. Seperti Sumayyah, Ammar, Yasir pada saat itu, Bilal, Zaid bin Haritha. Dan mereka orang-orang yang sangat amanah, sehingga mereka mendapatkan keutamaan was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Allah ridho sama mereka. Nah ini kan yang kita seringkali kita lupakan, illa man rahimah rabbuh. Kita lupakan mulai dari skop paling kecil. Kita melupakan diri kita. Kita sibuk mengasah diri ini agar skillful, agar jago ini, jago itu, punya klien. Tapi kita lupa mengasah amanat yang ada dalam diri kita. Kita kurang memperjuangkan diri kita sebagai orang yang amanah. Tapi kalau skill A, skill B, skill C, dipasang. Saya ini harus ikut kursus ini, saya harus ke sana, saya harus studi banding. Bagus, bagus, bagus. Itu lanjutkan aja. Tapi bagaimana dengan sifat amanah dalam diri kita? Apa ada progres apa enggak? Diasah apa enggak? Diperbaiki apa enggak? Ini amanah. Gitu loh. Ada banyak orang cerdas, pintar, punya, tapi oportunis, nggak bisa. Akhirnya lupa dengan sifat amanah. Itu hal penting. Lalu mulai setelah diri kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak gitu loh. Istri kita udah kita didik jadi wanita yang amanah atau belum? Ya alhamdulillah, misalnya kita fasilitasi misalnya kecantikannya biar dia ini, tapi nggak dididik untuk jadi wanita amanah. Ada yang ngedorong istrinya untuk punya pemasukan tambahan, punya ini. Selama halal dan proporsional, ahlan wa sahlan, silakan. Tapi udahkah kita mengasah amanat yang ada dalam diri istri kita tersebut? Apalagi kalau beliau akan jadi ibu bagi anak-anak kita. Loh, kok nggak diasah itu sifat amanatnya? Nanti gimana tuh anak-anak? Berantakan semua. Emangnya punya ibu yang cantik cukup mendidik anak yang soleh? Emangnya punya ibu yang dari atas ke bawah penuh dengan barang branded bisa mendidik anak yang soleh? Aku tuh seneng banget loh ngelihat Aisyah. Aisyah siapa? Itu Aisyah, anaknya Mbak Fulana itu. Itu kan walaupun masih SMP, tapi kok rajin ibadah, lembut gitu lah. Aku dengar dia baru haid beberapa waktu yang lalu. Sekarang Masya Allah udah nutup aurat segala macam. Aku penasaran deh, apa sih rahasianya kok dia tuh beda sama anakku sendiri. Anakku tuh susah banget loh diajak sholat, padahal seumuran. Tanyalah Aisyah, nak, kamu tuh kenapa sih? Apa sih rasanya kamu bisa begini? Apa sih motivasi kamu atau apa penyebabnya?
gini loh tante, aku tuh rajin begini alhamdulillah karena mamaku cantik. Kan gak ada orang bilang begitu kan. Mana pernah dengar nggak anak bilang gitu, mamaku tuh cantik banget loh tante, jadi aku termotivasi untuk rajin sholat tahajud, untuk rajin sholat duha, untuk puasa, untuk infak sedekah. Nggak ada. Yang ada adalah mama tuh amanat banget. Beliau bukan hanya jaga aku dari gizi, kesehatan, tapi beliau juga menjaga aku dari maksiat, gitu kan. Itu baru benar. Apa hubungannya sama cantik? Walaupun punya istri cantik ya bagus-bagus aja, tapi amanatnya juga harus dididik. Terus anak-anak kita semangat, anak kita harus sekolah di sekolah terbaik, ya bagus, sekolah terbaik, tapi amanatnya itu dididik apa enggak? Amanatnya dididik atau enggak? Umar bin Khattab tuh simple ya. Kalau kalian emas, kalau kalian mutiara, kalau kalian permata, saya nyari yang amanat. Itu lebih dampaknya jauh lebih besar dan benar. Oleh karena itu ini yang perlu kita selalu ingat, hadirin. Susah orang-orang amanat dengan kualitas yang bagus itu langka. Sebagaimana hadits Hudzaifah, dari kejauhan terkesan manis, baik, ternyata nggak amanat. Dan kita berpeluang menjadi salah satu dari mereka kalau kita nggak ditolong oleh Allah dan nggak berjuang agar ditolong oleh Allah. Ini yang bisa disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz dan tim sekalian. Amin ya rabbal alamin. Maaf Ustadz, izin bertanya, apa yang harus kita lakukan jika telah melakukan dosa besar berupa menyerah terhadap kehidupan, berburuk sangka kepada Allah, dan sudah melakukan percobaan bunuh diri, dan ini sudah terjadi berulang kali, namun kembali sadar lalu ketika ada masalah kembali lagi melakukan hal tersebut? Bagaimana cara kita bertobat dan bagaimana agar hal tersebut tidak berulang kembali? Barakallahu fikum Ustaz. Ini tunggu. Ini pertanyaannya kan tentang mana sih tadi pertanyaannya? Pertanyaan tentang diri yang bertanya kayaknya. Apa yang harus kita, tapi belum tentu juga ya, belum tentu. Hadirin yang Allah muliakan, salah satu penyakit paling parah dalam kehidupan dijelaskan sebagian ulama klasik adalah al-qunut, putus asa dari rahmat Allah. Karena virus ini kalau menyerang kita itu bisa menyebabkan berbagai macam dosa dan maksiat, dari dosa yang paling kecil sampai kesyirikan, dosa yang paling besar. Makanya separah apapun dosa yang kita lakukan, sefatal apapun kesalahan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala
berfirman wanti-wanti kita dalam surat Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, sampaikan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, yang melakukan dosa, kemaksiatan, kesalahan fatal, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa kalau kalian tuh bertobat. Kalau kalian bertaubat, innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gitu hadirin. Jadi tolong sampaikan, katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan pernah putus asa, jangan pernah putus asa. Dari rahmat Allah. Allah tuh ngampunin seluruh dosa loh, seluruh dosa sefatal apapun, selama kalian bertobat, selama kalian bertobat. Jadi itu pesan penting dari Allah. Kenapa demikian? Sebagaimana tadi kita katakan, sebenarnya itu nukil para ulama kita. Abdullah bin Mas'ud tuh mengatakan al-halaku fitnatain, kehancuran itu di dua hal. Yang pertama al-qunut, yang kedua al-ujub. Gitu. Kehancuran itu di dua hal. Kunut, putus asa dari rahmat Allah. Yang kedua ujub, terpukau dengan diri sendiri. Itu hancur sehancur-hancurnya orang, hancur sehancur-hancurnya orang, habis sudah. Jadi sebenarnya bukan musibah yang menghancurkan seseorang, bukan. Kalau musibah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah nggak akan membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau musibah itu Innallah idza ahabba qauman ibtalahum, Allah itu kalau sayang sama sebuah kaum, Allah akan uji kaum tersebut. Jadi yang bikin hancur kita tuh bukan musibah kita. Yang bikin hancur kita adalah al-qunut, putus asa dari rahmat Allah. Yang membuat kita hancur adalah putus asa dan su'udzon sama Allah Subhanahu wa ta'ala, buruk sangka sama Allah. Dan itu kan perpaduan ya, itu teman akrab tuh antara putus asa dan buruk sangka, itu buruk sangka sama Allah, itu tersiksa hidup. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Fatah ayat 6 apa? Wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna saw. Allah akan mengadab orang munafik laki-laki dan wanita, orang musyrik laki-laki dan wanita. Apa karakter mereka? Adh-dhannina billahi dhanna saw, mereka buruk sangka kepada Allah. Alaihim dairatus saw, mereka akan mendapatkan kebinasaan yang amat buruk. Dairatus saw, pokoknya itu buruk kayak buruk. Itu mentok, kanan buruk, kiri buruk, semua buruk udah. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah murka kepada mereka. Wa la'anahum, dan Allah laknat mereka. Dan Allah persiapkan Jahannam. Wa sa'at masira, itu sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Dan ini sifat munafik hadirin.
Sifat orang munafik. Orang beriman enggak. Karena orang-orang beriman tuh tahu sefatal apapun kesalahannya, dia punya Rob yang maha pengampun lagi maha penyayang, yang melarang dia untuk putus asa, yang tetap kasih harapan, yang tetap kasih harapan. Itu poin. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, hadirin, al-faqih haqqul faqih, al-faqih haqqul faqih. Ini kita yang pengen jadi ahli fikih harus tahu ini. Kata Ali bin Abi Thalib, al-faqih haqqul faqih man lam yuqannitin nasa min rahmatillah. Dia adalah orang, saya belum terjemahinnya. Al-faqih haqqul faqih itu artinya ahli fikih yang real, yang ori, yang original, yang sesungguhnya, ulama yang sesungguhnya, pakar fikih yang sesungguhnya adalah sosok yang tidak membuat manusia putus asa dari rahmat Allah, yang tidak membuat manusia putus asa dari rahmat Allah. Walam yurakhis lahum fi ma'asillah. Tapi di waktu yang sama tidak menggampangkan dan memudah-mudahkan manusia untuk bermaksiat kepada Allah. Enggak. Walam yu'amminhum min adzabillah, dan tidak membuat manusia aman dari azab Allah. Enggak. Jadi lihat perpaduan yang sangat menarik. Tidak membuat orang putus asa, selalu memberikan harapan, tapi di waktu yang sama tidak ngemudah-mudahin maksiat, dan tidak membuat manusia juga aman dari maksiat, aman dari azab Allah. Jadi bainal ifrat wa tafrid, dan baina al-khauf wa raja, antara kita harus proporsional dan tidak keluar dari konsep keseimbangan antara harap dan cemas. Harapan itu harus ada. Itu orang berantakan. Jadi bagi yang bertanya atau yang mengalami ini, camkan baik-baik bahwa apapun, jangan pernah putus asa. Yang bikin kita sengsara itu adalah putus asa dari rahmat Allah dan buruk sangka kepada Allah. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan banyak-banyak doa, dan semoga Allah menolong yang bertanya, dan yakinlah bahwa Allah maha baik, dan Allah yang memberikan cobaan buat kita, dialah yang juga akan menolong kita, dan dia yang paling tahu kemampuan kita dalam menahan musibah dan menahan ujian. Dan Allah mengatakan bahwa Allah tidak akan membebankan di atas kemampuan kita. Jadi bedakan antara fakta dan asumsi. Faktanya nggak mungkin di atas kemampuan kita, tapi asumsi kita dari bisikan-bisikan syaitan itu kita akan berasumsi ini terlalu berat buat saya. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.